Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rebaners, kembali lagi bersama saya Ahmad Gaddafi. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini saya akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata mengenai analisis media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah pada kurikulum 2013. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan cemilan, ambil posisi rebahan yang nyaman, jangan lupa berhenti chatting dengan mantan, dan langsung saja. Pertama, kita memiliki latar belakang. Pengembangan dan perubahan kurikulum merupakan suatu kebijakan penting dalam memperbaiki dunia pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan di suatu negara. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Yang pertama, kita harus membahas mengenai pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses pembelajaran, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Alat penilaian juga perlu untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat untuk suatu pembelajaran. Lalu, jenis-jenis media apa saja yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran di sekolah? Contohnya, kita akan mengambil mata pelajaran yang ada di sekolah SMA. Jadi kita bisa ambil contoh pelajaran cerita pendek atau cerpen. Jadi kita dapat menggunakan beberapa jenis media pembelajaran, seperti salah satunya itu menggunakan media audio. Jadi ketika kita memutarkan suatu rekaman yang membicarakan tentang pengertian, contoh-contoh, lalu cerita dari cerita pendek tersebut, atau juga unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Jadi penggunaan media audio juga dapat digunakan pada materi cerita pendek pada pelajaran di sekolah SMA. Lalu ada juga penggunaan media cetak. Ya, kita sudah sering menggunakan media cetak dalam proses penyampaian materi di sekolah. Contohnya itu seperti menggunakan buku atau juga menggunakan koran. Jadi menggunakan bacaan-bacaan yang terdapat materi-materi yang akan disampaikan. Lalu kita juga dapat menggunakan media 3 dimensi. Contohnya itu seperti penggunaan pop-up book yang menunjukkan selain ada cerita, tapi juga menampilkan visual yang memiliki daya tarik agar siswa tersebut lebih tertarik dalam belajar materi cerita pendek tersebut. Lalu adapun penggunaan seperti media audio visual dalam menyampaikan materi atau cara untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam memenuhi kompetensi di sekolah, seperti menayangkan sebuah film. Jadi siswa harus mengamati dan mencatat serta menganalisis film tersebut yang merupakan isi dari cerita pendek yang telah dibuat menjadi berwujud audio visual. Jadi siswa dapat lebih tertarik serta lebih tertantang dalam menganalisis isi dari cerita pendek tersebut. Jadi penggunaan media pembelajaran jenis apa saja dapat disesuaikan dengan materi serta tujuan yang akan dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaan media 3 dimensi yang digunakan untuk menyampaikan materi cerita pendek itu bisa digunakan. Tapi
Dengan catatan kita harus menggunakan media pembelajaran tersebut secara optimal dengan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Lalu ada juga agar materi pelajaran dapat optimal diterima oleh siswa dan informasi yang disampaikan juga lebih mudah dipahami oleh siswa. Bisa juga untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, jadi penggunaan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, tergantung dengan media serta materi yang akan digunakan pada sekolah atau tingkatan-tingkatan tertentu. Baiklah, mungkin hanya sedikit saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian semua. Dah.